Jadi kalau dulu orang gagap ngomong entrepreneur, Betul. tapi sekarang semua orang sudah bisa ngomong entrepreneur. Nah itu dimulai dari tahun 2010. Jadi tiap kali kita lewat depan pasar Cinde itu ada arti. Itu sebuah histori buat Palembang. Bahwa Palembang pernah dicanangkan sebagai entrepreneur city. Tugu bola dunia itu Pak ya? Iya. Tugu bola dunia yang ada orang kayak gini Pak ya? Iya, jadi ada dua pemuda. Ada gitu dua ya. pemuda yang kayak gini Dan tuh. itu sama persis, hampir sama persis dengan logo My School. Itu. Dunia. Jadi itu bicara tentang generasi Indonesia, khususnya anak-anak Palembang yang siap mengisi kemajuan dunia. Nah kemudian apa nih Pak? Ini kan My School sudah berdiri nih. Dan orang mengenal My School itu sebagai sekolah entrepreneur. Mungkin ada beberapa sekolah lain, tapi tahunya orang sejak tahun 2010 itu My School adalah sekolah entrepreneur. Nah, apa sih yang menjadi visi misi dari Pak Yu dalam mendirikan sekolah entrepreneur ini Pak? Jadi 12 tahun yang lalu saya sudah berpikir bahwa dunia itu akan terus maju, mengalami perubahan. Dan entrepreneur itu makin dibutuhkan di segala sektor bidang, ya. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kita itu dikenal sebagai negara konsumen, pemakai, pengguna. Jadi sekarang anak-anak pegang handphone itu kebanyakan main game. Nah yang ciptakan game itu orang luar. Anak-anak kita tuh konsumen, bukan produsen. Hari-hari ini kita lagi heboh dengan kenaikan BBM. Betul. Saya sedih, ya, karena Indonesia itu kan negara yang cukup kaya sumber daya alamnya. Bahkan bisa dibilang paling kaya dengan sumber daya alam. Kan ada lagunya Mas, gitu kan? Nah, semuanya tuh dilimpahkan ke Indonesia oleh sang pencipta. Tapi kok negara kita nggak maju gitu? BBM terus naik gitu, ya. Padahal kita penghasil minyak dunia. Nah itu kenapa seperti itu ya? Karena kita negara konsumen, bukan negara produsen. Jadi kita butuh kreator, kita butuh entrepreneur yang bisa mengolah sesuatu menjadi lebih bernilai. Tadi saya ngobrol sama Mas Trisno gitu ya. Nah, kalau di yang kehidupan sehari-hari yang kita sering lihat itu adalah waktu kita ngopi. Iya. Kopi di pinggir jalan tuh 5.000. Tapi kita masuk di merek tertentu bisa 50.000. Betul. Itu sama-sama kopi. Tapi kenapa yang satu tetap 5.000, yang satu lagi 50.000? Betul. Itu karena bisa menciptakan value. Entrepreneur itu bisa menciptakan value. Nah, jadi kita ngajarin anak-anak kita itu bisa menciptakan value. Jadi kopi, nah kita ini kan penghasil kopi ya. Iya betul. Sumatera Selatan ini penghasil kopi. Penyumbang kopi terbesar itu Pak di Indonesia. Gitu Mas ya? Setelah Sumatera Selatan Lampung. Nah seharusnya kita merdeka, bukan cuma merdeka belajar, merdeka berwirausaha. Ya. Jadi brand-brand lokal asal Sumatera Selatan, asal Palembang itu punya wong Palembang dan bisa mendunia. Harusnya bukan yang dari luar yang datang ke Indonesia lalu kemudian kita menikmati apa yang dari luar. Nah itu karena apa? Karena bisa membuat brand value. Nah value dari sebuah brand itu diciptakan oleh siapa? Oleh seorang entrepreneur. Nah jadi entrepreneur itu bukan cuma dilahirkan buat saya, tapi memang harus diciptakan, ya, dibimbing sejak kecil. Anak-anak punya mindset seorang entrepreneur. Oke, artinya visi dan misi My School itu menciptakan nilai betul ya, menciptakan nilai yang lebih, menciptakan anak-anak yang mampu membuat nilai untuk hidupnya, untuk orang banyak. Jadi entrepreneur itu menolong banyak orang. Jadi mulia entrepreneur itu, karena dengan kemampuan dia, dengan apa yang dia miliki, dia bisa membantu orang banyak. Lewat pekerjaannya, dia bisa rekrut banyak orang bisa bekerja dengan dia. Itulah mulianya seorang entrepreneur.
Nah kalau dia enggak entrepreneur kan dia enggak punya karyawan gitu ya. Betul. Tapi kalau dia entrepreneur, nah, dia punya mall, dia punya rumah sakit. Ya, saya waktu awal berdiri saya bilang, saya bermimpi ada dokter yang punya rumah sakit, ada guru yang punya sekolah, ada wartawan yang punya surat kabar. Oh, gitu ya. Jadi entrepreneur di mana-mana. Sekarang Indonesia itu membutuhkan 4 juta entrepreneur paling tidak. Saya pikir 4 juta pun masih kurang. Dengan kondisi sekarang ini yang sedang krisis, makin sangat dibutuhkan entrepreneur. Kalau 4 juta kebutuhan Indonesia berarti 1 juta itu alumni dari my school. Amin, amin, amin. Nah, terus mimpi itu sudah terwujud, Pak? Mimpi itu sudah mulai terwujud. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau orang dulu gagap, nggak ngerti entrepreneur itu apa sih gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah ngerti entrepreneur, dan anak-anak kecil, apalagi yang di my school dari kecil sudah bermimpi jadi entrepreneur. Dimulai dari sebuah cara berpikir, dari sebuah mindset. Kan mindset itu mempengaruhi tindakan, ya kan? Jadi mindset seorang entrepreneur, tindakannya itu tindakan seorang entrepreneur. Nah, tindakan itu menghasilkan hasil, ya, kehidupan seorang entrepreneur. Jadi kehidupan yang baru itu selalu dimulai dari mindset yang baru. Jadi kalau mindsetnya masih mindset lama, ya nggak mungkin kehidupannya baru. Betul. Jadi mindsetnya entrepreneur, hasilnya jadi entrepreneur pasti. Hasilnya yang mempunyai nilai tadi. Iya, hasilnya mereka mampu menciptakan hal-hal yang baru. Oke. Dan mereka menjadi kreator. Jadi bangsa kita, kalau makin banyak jumlah entrepreneur, maka makin banyak yang akan menjadi produsen, bukan konsumen lagi. Oke, pemirsa Cukup Pedas, kalimat entrepreneur, kata-kata entrepreneur ini sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak asing lagi. Benar kata Pak Ayu tadi bahwa banyak pemuda sekarang sudah memiliki mindset entrepreneur. Tahun 2010, Palembang menjadi tuan rumah Global Entrepreneurship Week, dan pada hari itu, pada tahun itu juga mulai isu-isu entrepreneur mulai tumbuh di kota Palembang. Tambah lagi oleh kehadiran dari My School yang memang satu-satunya sekolah entrepreneur di Sumatera Selatan. Nah, entrepreneur, bagi sebagian orang menilai bahwa entrepreneur itu hanya berdagang. Entrepreneur itu hanya berjualan dan mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Nah, apakah seperti itu entrepreneur yang dimaksud? Nah, mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada Pak Yo. Gimana Pak? Mari kita lihat potret yang terjadi sekarang. Setelah COVID, disrupsi itu terjadi luar biasa. Ya, perubahan sangat cepat terjadi. Lalu sekarang, banyak nggak yang jualan online, Mas? Banyak. Banyak nambah. Iya, banyak sekali. Nah, itu mereka sebenarnya butuh nggak mindset dan skill entrepreneur? Itu mindset dan skill entrepreneur. Kalau dia nggak berani, nggak buka, Mas, online itu. Jadi sekarang kesempatan untuk jadi entrepreneur tuh di mana-mana, luas sekali. Tapi kadang seperti ini Pak Yo. Oke lah, kalau tadi Pak Yo bilang mindset dan skill. Oke. Mindset itu yang sulit untuk dibangun ini Pak. Karena kalau skill, orang berdagang itu sudah punya skill seperti itu kan. Nah, mindset sebagai seorang entrepreneur. Nah, untuk membangun mindset itu seperti apa nih Pak? Jadi di sekolah kami sejak TK, anak-anak itu diajar namanya mandiri, tanggung jawab, kemudian respon kepada lingkungan, kepada teman-teman, fairness gitu ya. Jadi ada 10 karakter entrepreneur yang diajarkan kepada anak. Jadi seperti contoh misalnya anak-anak waktu masuk ke sekolah, anak-anak TK yang baru sekolah, itu diajar apa? Buka kaos kaki sendiri, buka sepatu sendiri, lalu ditaruh di tempatnya dengan rapi gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ngajarin mereka untuk mandiri. Tanggung jawab gitu. Orang tuanya juga dikasih tahu, jangan dibantu. Supaya apa? Supaya mereka belajar mandiri, belajar sebuah karakter entrepreneur. Waktu di dalam kelas, mereka berani mengangkat tangannya, mengungkapkan pendapat. Lalu mereka juga berani berkata, "Oh, saya salah, saya minta maaf," gitu ya. Itu belajar tentang fairness. Berani berkata terima kasih gitu ya. Saya sering berkata kepada teman-teman, ada 2 kata yang hari-hari ini sudah jarang sekali terdengar, kata maaf dan terima kasih. Nah, anak-anak tetap diajar hal-hal yang
punya value seperti itu ya. Dasar-dasar itu. Dasar-dasar itu. Karena mindset itu mempengaruhi tindakan, tindakan itu mempengaruhi hasil, mempengaruhi kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari mindset. Nah, terus di sekolah kami itu ada namanya learning cycle. Nah, jadi mereka belajar dengan learning cycle. Jadi pertama exploring. Mereka mengeksplor bersama-sama dengan teman-temannya, bersama-sama dengan gurunya, membuat sebuah project. Setelah exploring, planning, membuat perencanaan. Bersama-sama juga, dilibatkan juga orang tuanya. Setelah planningnya matang, mereka doing, mereka mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Nah, lalu setelah mereka melakukan, mereka maju ke depan, mereka presentasi. Jadi kecil-kecil sudah jago presentasi. Pakai bahasa Inggris pula gitu. Dari TK diajarin seperti itu. Iya, dengan bahasa Inggris. Kalau lihat Instagram atau YouTube-nya My School, wah kelihatan itu. Apa tuh Pak? Mungkin bisa dicantumin sini. Anak-anak itu berani gitu. Ya, Instagram official My School ya, silakan dilihat di situ. Nah, jadi anak-anak tuh kelihatan mandiri, berani maju ke depan. Berani mengemukakan pendapat seperti itu, dan berani juga menggunakan bahasa dunia, bahasa internasional. Mereka terlatih. Nah, kemudian ada teman-temannya juga memberi masukan, ya, reflecting. Nah, itu diajarkan, learning cycle itu dilatih. Exploring, planning, doing, communicating, and reflecting. Coba perhatikan 5 cycle ini. Bukankah sehari-hari kita bekerja melewati tahapan itu, Mas? Iya. Waktu kita mengerjakan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan, dimulai dari apa? Dimulai dari mengumpulkan data, explore, lalu perencanaan gitu kan. Baru kita mengerjakan pekerjaan kita. Dan pola itu sudah dilatih sejak kecil. Wah, keren kan? Keren. Jadi waktu mereka terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, mereka sudah terlatih dengan skill seperti itu, bukan cuma mindsetnya. Nah, bahkan hari-hari ini kita dihebohkan dengan yang namanya project based learning, pembelajaran berbasis project. Nah, Pak Nadiem Makarim itu menggaungkan project based learning. Jadi anak-anak belajar bikin project, bikin konten. My School sejak pertama kali berdiri. Nah, ini sekolahnya Wong Palembang nih. Boleh cek sama anak alumni pertama, bener gak yang saya ceritakan? Mereka diajar dengan project based learning. Jadi ada namanya POE, Project of Entrepreneur. Nah, itulah project based learning. Jadi selalu menggunakan project dalam proses pembelajaran. Jadi belajar itu sangat menyenangkan, sangat mengasihkan. Oke, baik. Pemirsa juga pedas, ini agak pusing-pusing asik gitu. Pusing-pusing. Kalau ngikutin dunia entrepreneur ya mungkin bagi orang yang sudah lama berusaha mungkin ya tinggal penyempurnaan lagi, Pak ya. Iya. Nah, jadi yang beberapa konsep yang Pak Yo sampaikan tadi yang ada 5, mulai dari pengumpulan data, perencanaan, konsep, doing, seperti itu kan. Jadi teringat waktu rangkaian GUW, Pak, tahun 2020 kemarin. Iya. Ya kan, tadi waktu itu zamannya Pak Edi Santana. 2010. 2010? Iya. Nanti aku masih nyimpen nih, Pak. Ini bukunya lama saya cari karena memang mau bikin cetakan kedua katanya. Oh, oke. Silakan Pak, ini Pak.